warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami dari kelompok ginjal kelas 11 MIPA 3 yang beranggotakan Muhammad Zahran, Adiati Freddy, Kita Yuda Pratama, saya Farita Fania. untuk mempresentasikan topik kami. Selanjutnya, organ sistem ekspresi. Organ sistem ekspresi itu ada 3. Yang pertama, kulit ginjal, yaitu korteks. Yang kedua, sumsum ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal, tempat penampungan urin sebelum ke ureter. Kalian tahu gak sih apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme seperti air, garam, urin, racun, dan karbon dioksida agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Proses ini melibatkan beberapa organ penting. Yang pertama ada ginjal, kedua ada kulit, ketiga ada hati, keempat ada paru-paru. Organ-organ ini tuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apa sih nefron? Nefron adalah struktur mikroskopis yang menjadi tempat utama disaringnya darah. Nefron juga terbagi menjadi 2, yaitu badan Malpighi atau corpus renalis. Ia terdiri dari glomerulus, jaringan kapiler yang menyaring darah. Dan ada kapsula Bowman adalah struktur kapiler yang mengelilingi glomerulus dan menampung hasil saringan. Selanjutnya ada tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang memproses cairan hasil saringan. Meliputi tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Dan ada lagi tubulus contortus distal. Proses pembentukan urin di ginjal. Proses pembentukan urin di ginjal terbagi menjadi 3. Pertama, filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Darah masuk ke glomerulus dengan tekanan tinggi. Komponen darah seperti air, garam, glukosa, dan urea disaring menjadi urin primer. Sel darah dan protein tetap berada di dalam tubuh. Yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Urin primer mengalir ke tubulus contortus proximal. Zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, dan air diserap kembali ke dalam tubuh. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Lalu yang ketiga, augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Zat-zat sisa tambahan seperti kreatinin, ion hidrogen, dan amonia ditambahkan ke dalam urin sekunder. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya. Urin mengalir ke tubulus pengumpul, lalu ke pelvis ginjal, dan dialirkan ke ureter, lalu ke kandung kemih. Nah, kelompok kami telah mencari dan menemukan 4 fungsi sistem ekspresi. Yang pertama yaitu membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea, karbon dioksida, garam, dan juga racun yang telah menumpuk di tubuh kita. Lalu yang kedua, membantu mengeluarkan racun yang ada di tubuh kita. Itu harus dikeluarkan tapi secara aman melalui ginjal dan juga usus. Kemudian yang ketiga ada membantu mengatur cairan yang ada di tubuh kita. Kita harus tahu jumlah dari cairan di tubuh kita itu berapa atau segimana air dan elektrolitnya. Karena itu membantu kita untuk mengetahui apakah kita kekurangan atau kelebihan cairan di tubuh kita. Lalu yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu membantu mengeluarkan gas sisa yang ada di pernafasan. Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida, bisa disebut CO2. CO2 itu dan uap air sebagai fungsi akhir metabolisme energi. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan mengenai ginjal dan juga fungsinya. Ginjal merupakan organ terpenting atau organ utama dari sistem ekskresi, yaitu berfungsi sebagai menyaring darah dan juga memisahkan zat sisa dan kelebihan air. Sehingga itu terjadi dan mewujudkan atau menghasilkan urin.
itu ginjal pun berfungsi sebagai mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh dan juga kadar garam. Lalu yang kedua ada mengatur pH darah agar tetap stabil di dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu sebagai membantu mengatur tekanan darah yang ada di tubuh kita juga. Oke, gangguan-gangguan pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal ada proses pengendapan zat kimia pada ginjal yang membuat di dalam ginjal itu terdapat batu-batu kecil. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dengan melakukan EFSW, yaitu untuk memecah batunya. Prosedur EFSW itu memiliki kepanjangan ekstra corporeal shockwave filtratopsy. Nah, berikutnya adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini adalah penurunan fungsi ginjal secara keseluruhan. Nah, untuk menanganinya dapat dilakukan dengan transplantasi organ ginjal ataupun cuci darah. Berikutnya adalah infeksi ginjal. Infeksi ginjal ini biasanya terjadi karena bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu naik ke atas, ke ginjal, nah, sehingga terjadi infeksi di ginjal. Salah satu cara paling efektifnya adalah dengan resepkan antibiotik diminum untuk menghalang atau membunuh bakteri tersebut. Lalu berikutnya adalah ginjal bocor. Ginjal bocor adalah ketika glomerulus pada ginjal itu mengalami kebocoran sehingga protein bocor ke urin. Nah, cara paling efektifnya adalah dengan menggunakan steroid untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya dengan dosis dokter ya, dengan jenis steroid tertentu juga. Lalu yang terakhir ada anuria. Anuria adalah ketika batu ginjal itu menghalangi saluran kencing sehingga nggak bisa kencing sama sekali. Cara yang paling efektif adalah dengan kateterisasi atau dengan operasi besar untuk mengangkat keseluruhan daripada batu ginjal tersebut. Nah, kesimpulan. Ginjal merupakan organ utama pada sistem ekskresi manusia. Melalui ginjal terdapat penyaringan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang diambil dari darah untuk menjadi urin. Di ginjal sendiri yang terjadi pada nephron ginjal. Nah, ginjal itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, pH tubuh, dan tentunya yang paling penting adalah menjaga daripada keracunan zat sisa metabolisme. Sekian dari saya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.